Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Di video kali ini gue mau bahas seputar iPad lagi ya. Jadi tahun lalu itu gue udah sempet bikin tips and tricks seputar iPad, khususnya buat kalian yang masih pemula. Dan di video kali ini gue akan lanjut untuk part 2-nya. So, buat kalian yang baru beli iPad dan masih bingung gitu pakainya seperti apa, tips and trick itu seperti apa, kalian jangan lupa tonton sampai habis videonya, siapa tahu bakal nambah ilmu kalian di dunia per iPad-an. Yaudah, nggak usah apa-apa lagi, yuk kita bahas. Tips yang pertama ada yang namanya guided access. Kalau kalian suka pinjemin iPad kalian ke teman atau ke anak kalian dan kalian cuman mau dia pakai satu aplikasi aja atau stay di satu aplikasi itu aja, kalian bisa pakai fitur yang satu ini. Karena kalau fitur ini tuh udah aktif, dia tuh nggak akan bisa akses ke home screen, nggak bisa buka aplikasi yang lain, atau bahkan buka control centernya pun juga nggak bisa. Caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih accessibility, lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih guided access. Dan kalian tinggal aktifin deh tuh. Jangan lupa kalian harus setting passcode-nya juga, lalu kalian aktifin accessibility shortcut-nya juga. Kalau udah, cara masuk ke mode guided access-nya adalah kalian tinggal tekan tombol power sebanyak 3 kali, lalu kalian pilih start. Dan jadi deh, kalian nggak bisa akses kemanapun, cuman stay di satu aplikasinya aja gitu. Nah, untuk keluar dari guided access-nya juga gampang, kalian tinggal tekan tombol power aja sebanyak 3 kali lagi, lalu kalian tinggal masukin passcode-nya dan pilih end. Lanjut, settingan ini berlaku untuk yang punya iPad versi seluler ya. Kalau iPad kita amit-amit misalkan hilang, dicuri orang gitu kan, biasanya kan yang nyuri itu langsung akses control center ya dan aktifin airplane mode. Jadi secara otomatis kita tuh nggak bisa ya lacak iPad kita lewat aplikasi Find My. Jadi ya otomatis iPad kita udah offline gitulah. Nah, untuk tips kali ini kalian bisa masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih Touch ID atau passcode. Lalu di bagian allow access when lock-nya kalian bisa disable semua. Jadi kalau misalkan iPad kita posisinya lagi di lock, control center, Siri itu nggak bisa diakses. Jadi pencuri itu nggak bisa masuk ke airplane mode. Nah, saran gue kalau misalkan mau lebih aman lagi, kalian pakai eSIM sih. Karena kalau misalkan kalian pakai kartu SIM biasa, ya itu masih bisa dikeluarin gitu SIM-nya. Jadi otomatis iPad kalian nggak bisa kelacak. Tapi kalau misalkan kalian pakai eSIM, ya itu nggak bisa dikeluarin dan otomatis iPad kalian tuh masih tetap on dan masih bisa dilacak. Next, buat kalian yang sering pakai aplikasi Notes, kalian juga bisa loh kunci Notes kalian biar orang lain tuh nggak bisa lihat. Caranya kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian notes yang kalian mau kunci, lalu kalian tinggal pilih lock notes. Di sini kalian masukin ya passcode ataupun touch ID. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau unlock notesnya lagi ya kalian tinggal pakai touch ID ataupun pakai passcode atau mungkin face ID juga bisa lah, sama aja. Selanjutnya gue mau bahas soal gesture nih. Kalau kalian pinch in pakai 5 jari kayak gini, kalian bisa balik langsung ke home screen. Lalu kalau misalnya kalian swipe ke kiri atau ke kanan dengan 4 jari, kalian bisa pindah-pindah aplikasi gitu. Next, kalau misalnya kalian pakai 3 jari, kalian bisa copy paste juga. Contohnya kalau misalkan di tulisan ya, kita bisa select dulu tulisannya, lalu kita tinggal pinch in kayak gini dengan 3 jari untuk copy. Lalu kalau misalkan kita mau paste-nya, kita tinggal pinch out aja pakai 3 jari kayak gini. Kalau kalian lagi ngetik teks dan ada yang salah, kalian bisa pakai 2 jari kayak gini aja di bagian keyboardnya dan arahin deh kursornya ke teks yang salah. Tapi sebenarnya cara ini bisa dilakukan dengan 1 jari juga sih, yaitu kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian spacebar-nya dan arahin deh ke teks yang salah. Cuman menurut gua lebih gampang yang pakai 2 jari sih, karena kalian bisa tap di bagian keyboard manapun gitu atau di bagian tombol manapun. Tapi kalau misalkan yang 1 jari ya kalian harus tap dan tahan di bagian spacebar-nya aja. Selanjutnya Spotlight. Di Spotlight ini kita bisa cari apapun ya, mau file, foto, kontak, notes, atau kalian mau browsing juga bisa di sini. Dan bahkan kalian bisa lakuin hitung-hitungan juga di sini, kayak kalkulator gitulah. Yang mana kita tahu ya, yang namanya iPad tuh nggak ada kalkulator dan sampai detik ini gue masih bingung sih kenapa di iPad tuh nggak ada kalkulator. Lanjut di bagian control centernya. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya kalau kita tap dan tahan di salah satu ikonnya ini tuh bakal muncul opsi loh. Dan ini namanya adalah shortcut ya. Biar kalian tuh nggak capek-capek buka aplikasinya dulu. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mau kalian buka, udah deh nanti langsung masuk ke aplikasinya. Next, gue mau ngomongin soal multitasking nih di iPad. Yang pertama adalah split view. Kalau kalian lagi buka aplikasi, kalian bisa buka aplikasi yang lain dan dijalin secara berbarengan juga.
Caranya kalian tinggal tap di bagian titik 3 di atas ini, lalu kalian pilih split view. Nah, kalau udah, kalian tinggal buka deh aplikasi yang mau kalian jalanin berbarengan. Nanti tampilannya jadi kebagi dua gini ya, dan ini kalian bisa geser-geser juga atau kalian bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut, slide over. Fitur ini untuk multitasking juga, sama halnya kayak split view yang tadi gue udah jelasin. Caranya kalian tinggal tap di bagian titik 3 di atas di bagian aplikasinya, lalu kalian tinggal pilih yang slide over. Lalu kalian tinggal buka deh aplikasi keduanya. Enaknya fitur ini tuh, kita tuh aplikasi bisa dibuat kecil ya, dan bisa disembunyiin ke pinggir kiri atau ke kanan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau munculinnya lagi, ya kalian tinggal swipe aja dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sesuai dengan tempat kalian sembunyiin sebelumnya. Lanjut, split screen. Ini tuh fiturnya sama ya kayak split view yang tadi gue udah jelasin. Kalau kalian mau multitasking untuk 2 program secara berbarengan, kalian tinggal buka aja program yang pertama. Lalu untuk aplikasi yang selanjutnya, kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian aplikasinya. Lalu kalian tinggal drag and drop ke sebelah pojok kanan ataupun pojok kiri sampai ada bar hitamnya kayak gini. Kalau udah, kalian tinggal lepas dan udah deh masuk ke mode split screen. Ini juga bisa kalian adjust ya untuk ukurannya, dan kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Lanjut, kalau kalian pakai iPad yang udah pakai chipset M1 atau minimal kayak iPad Air 5 yang gue pegang ini, ada fitur yang namanya Stage Manager. Sebelumnya gue udah sempet bahas ya fitur yang satu ini. Jadi the bestnya fitur ini tuh, kita tuh bisa buka beberapa aplikasi secara berbarengan, dan ini tuh berjalan dengan sangat lancar loh. Gue sering banget sih pas lagi browsing sambil buka YouTube dan Apple Music secara berbarengan. Yang gue suka dari fitur Stage Manager ini tuh, ukuran dari aplikasi kita bisa buat sampai kecil juga, dan kita bisa pindahin dimanapun kita mau gitu. Nice. Next, gue mau ngomongin Apple Pencil. Kalau kalian swipe dari kanan bawah dengan Apple Pencil, kalian bisa langsung masuk ke Quick Note kayak gini. Nah, di bagian Spotlight, kalau kalian mau cari sesuatu, kalian bisa langsung tulis aja kayak gini. Nanti si iPad-nya tuh bakal ngenalin kok kalian lagi nulis apa. Tulisan jelek kayak gue aja, si iPad-nya masih kenalin loh. Makanya gue bilang ini hebat juga ya. Fitur itu namanya adalah Scribble ya. Nah, cara aktifinnya kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih Apple Pencil dan aktifin deh tuh fitur Scribble-nya. Gak cuman di bagian Spotlight-nya aja, tapi di bagian browser juga bisa kok. Kalau kalian lagi malas ngetik, ya kalian tinggal tulis aja di bagian search bar-nya, dan udah deh, nanti si iPad bakal ngebaca tulisan kalian. Fitur ini tuh berlaku untuk Apple Pencil pihak ketiga juga ya, dan ini kebetulan gue pakai dari Mills Technologies. Ini bisa juga dengan lancar di sini. Jadi harusnya buat kalian yang pakai merek lain itu harusnya juga nggak masalah. Nggak harus pakai merek dari Apple. Lanjut, kalau kalian lagi gambar dan ngerasa garisnya kurang lurus atau bentuknya kurang rapi, kalian bisa berhenti dan tahan aja kayak gini sampai nanti bentuknya tuh jadi rapi sendiri. Fitur yang bagus sih ini menurut gue. Jadi gue bisa gambar bintang dengan sempurna gitu. Bentuk-bentuk dasar kayak segitiga, lingkaran, persegi, itu semuanya juga bisa kok di sini. Aman lah. Terakhir, di bagian screenshot. Kalau kalian habis screenshot dan males untuk save di galeri kalian, kalian bisa pilih aja done. Lalu kalian pilih copy and delete. Jadi nantinya screenshot yang kalian udah buat tadi itu udah terhapus dan gak akan masuk ke galeri kalian. Tapi kalian masih bisa paste dimanapun kalian mau di email, sosial media, atau bahkan di aplikasi Notes juga bisa. Kalian tinggal paste aja kayak gini, dan udah deh masuk screenshotan yang kita udah buat tadi. Oh ya, cara cepat untuk buat screenshot pakai Apple Pencil tuh kita bisa lakuin dengan cara swipe dari kiri bawah kayak gini aja ya. Ini benar-benar simpel menurut gua, dibandingkan kalian harus tekan tombol power dan volume up gitu untuk screenshotnya. Oke, palingan itu aja untuk tips and trick iPad part 2-nya di tahun 2024. Kalau kalian suka konten-konten gua, kalian jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa kalian juga mampir ke TikTok ataupun IG Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak banget tips and trick di sana. So kalian follow aja, dan kalau misalkan emang berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Segitu aja dari gue Tende Sumur Gadget, pamit.